Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin ada request dari teman-teman, Bang, minta video lengkapnya atau tutorial pemasangan dan cara pemasangannya ya. Jadi kemarin itu video Muse Sporty, karena kita tidak ada pengerjaan di Muse Sporty, kita adanya di pengerjaan Beat. Cuma proses dan caranya ini sama. Untuk Mio Sporty, Beat atau motor lain yang bagian alis di frame terbuka seperti ini kita cowok ya. Untuk hasil maksimalnya itu wajib dicowok ya. Jadi kalau kita tempel seperti ini, ada beberapa teman-teman yang menggunakan cara seperti ini, ditempel. Ini cahayanya tidak bisa maksimal ya, karena bagian sini nanti ada tertutup body cover depan. Nah, makanya kita coak. Terus yang paling penting yaitu coakannya ini. Nah, coakan ini usahakan press dan nggak lebih lebar atau nggak lebih sempit. Kalau lebih sempit itu nanti resikonya lednya mati karena kejepit. Kalau lebih lebar nanti cahayanya jelek, karena di bagian sini kalau misalkan dia terlalu lebar ya, bagian sini bakal ada ruang terbuka. Meskipun kita silen di bagian belakang, karena bagian belakang sini pasti kita silen ya, harus disilen juga, wajib biar nggak kemasukan air. Tapi tetap di sini bakal kelihatan terbuka, ada celah ruang yang nggak rata gitu. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal saya sarankan ini setelah dicowok gini ya, setelah dicowok seperti ini kita cat full dop ya, full dop atau cat apalah sesuai selera teman-teman. Yang penting ini bagian ini. Nah, ini ada bekas hitam-hitam sedikit. Nah, ini kalau nggak dicat otomatis bakal kelihatan ya, meskipun samar-samar ya. Tapi nggak apa-apa, kalau misalkan teman-teman nggak mau dicat juga nggak apa-apa sih ya. Cukup di bagian sini, di mika sini, ini bisa ditempel stiker smoke ya, hitam smoke gitu. Itu untuk mengurangi kelihatan belang di sini ya. Untuk cowoknya sendiri teman-teman bisa menggunakan alat apa aja, yang penting bisa ya. Kalau saya menggunakan solder atau solder plastik bisa juga. Yang kita kasih ini bahan kuningan ya, ini bahan kuningan. Ini bisa didapat di bagian kabel ya, kabel yang dalamnya kuningan, nanti dipipihkan kemudian dibentuk seperti itu bisa. Oke, sampai sini cukup dulu, kita lanjut pemasangannya. Oke, sekarang kita udah kita rapikan untuk bekas solderan plastiknya. Kita lanjut pasang. Cara pasangnya begini, kita masukkan dulu pelan-pelan, karena ini agak sulit ya, dan kita bikinnya ngepres. Kita tarik lubang dulu, kemudian kita dorong ke depan. Setelah itu kita tekan masuk. Ya, butuh kesabaran ya memang ya, kalau mau hasil yang maksimal rapi memang perlu kesabaran. Kita tidak bisa cepat-cepat asalnya. Nah, udah masuk. Oke ya, bisa dilihat ya, nggak ada selah lubang yang tembus ya, aman. Kemudian yang bagian sini ini bisa kita lem ya. Nah, kita lem seperti ini nggak bisa sampai ujung sini ya, karena kalau sampai ujung sini nanti mikanya nggak masuk ya.
karena bagian depan sini sempit. Maaf, ada yang nangis tetangga. Oke, untuk kabelnya sendiri kita tidak perlu bikin lubang baru untuk bit ya, karena di bagian sini sudah ada lubangnya. Nah, ini bisa kita kembalikan di sebelahnya, tidak apa-apa. Nah, ini bisa untuk jalan kabel atau di bagian sini ya. Ini juga ada lubangnya, cuman kecil. Kalau mau lewat sini sih perlu agak dilebari lagi sedikit. Lewat sini nggak bisa, cuma di sini hati-hati juga, karena di bagian situ dia nanti kena tekanan dari mika. Jadi kalau nggak hati-hati kabelnya bisa putus gitu ya. Jadi jelas ya kayak gini. Ini kita lem. Jadi yang perlu dilem cuma bagian sini aja, yang bagian ujung sini tidak perlu, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut pengeleman dulu. Oh ya, saya lemnya menggunakan lem ini ya, lebih kuat ya, lem yang kayak gini. Nggak asing ya lemnya kalau buat teman-teman. Hasilnya seperti ini ya, setelah kita lem, kita tempel. Oh ya, dan untuk teman-teman, khusus teman-teman yang menggunakan LED seperti ini, perhatikan ada perbedaan. Di sini ada yang polos putih dan di sini ada yang bergaris merah. Usahakan yang bergaris merah ini di bagian bawah ya, begini, karena garis merah ini ada pantulan cahayanya sedikit, jadi kalau ditaruh di atas kelihatan kurang bagus ya. Jadi pastikan garis ini selalu berada di bagian bawah atau bagian yang tidak terlihat dari luar. Oke, kita coba pasang mika, kemudian kita tes nyalanya seperti apa ya. Oke, ini sudah saya pasang mikanya, kita coba nyalanya dulu ya. Sebelum kita pasang di motornya, usahakan kita tes dulu lampunya sama rata atau tidak, pemosisiannya sama atau tidak, terus LED-nya ada yang mati atau tidak ya, sebelum kita pasang di motor, biar enggak bongkar dua kali. Nah, seperti ini. Nah, buat teman-teman, tadi ada saya sarankan kenapa harus dicat doff atau dikasih Scott LED smoke bagian mikanya. Jadi ketika dia nggak kita cat doff, kita biarkan chrome-nya dan kacanya kita biarkan bening, dia cahayanya seperti ini tersebar ya, ada pantulan cahaya di sekeliling lampu alisnya ya. Nah, jadi fungsinya cat doff atau Scott LED smoke yaitu mengurangi pantulan cahaya di bagian belakang lampu alis, supaya lampu alis terlihat lebih fokus dan nggak nyebar kemana-mana. Oke, ini udah nyala, udah bagus, udah rata, udah sama. Kita coba nanti bagaimana jadinya kita pasang di motor ya. Ini sudah kita tempel di motor ya untuk alisnya. Kemudian untuk instalasi kabel di sini perhatikan ya, kita tidak perlu motong-motong di sini atau nyobek-nyobek kabel di sini ya, itu merusak. Jadi kita perlu cari, kalau untuk khusus untuk bit straight yang ini yang masih doff belum yang LED, di sini ada 2 ground ya, kita cari dulu 2 ground. Yang satu ground lampu kota ya, ground lampu kota itu ada hijau garis biru dan ada hijau polos. Yang kita ambil untuk lampu kotanya yaitu harus ground garis biru, karena kalau kita ikutkan harus dari lampu utama ini ya. Ini groundnya masih DC ya, masih AC ya, jadi nggak bisa nyala kalau motor nggak nyala. Yang kita cari yaitu di bagian soket sini, hijau garis biru. Nah, ketemu ya, ada di sini ya. Nah, ini tidak perlu kita potong, jadi cukup kita congkel. Ini ada bagian pin, kita sebut ini pin ya. Kalau soket yang ini pin ya. Nah, terus di sini bisa kita tekan, kita cari dulu, kita tekan ke dalam sedikit. Nah, setelah bunyi kita tarik aja dari sini. Nah, setelah itu ini di sini ada pin lagi, kita congkel keluar, karena yang kita tekan masuk tadi yaitu yang pin ini ya. Nah, setelah itu kita congkel keluar lagi supaya dia bisa mengunci lagi. Kemudian
kabel kita masukkan di sini, masuk di sini, dan kita lipat dan kita masukkan lagi. Usahakan kabelnya tidak kepanjangan ya. Kita tekan, udah masuk. Nah, seperti ini. Kalau seandainya teman-teman tidak menggunakan saklar, ini bisa kita masukkan ke kabel hitam garis merah dengan cara yang sama ya. Cuman karena ini orangnya minta request dengan saklar, jadi ini saya kasih keluar untuk kabel plusnya ke arah saklar ya. Kabelnya seperti ini nanti bisa kita kabel tis atau kita tali ya, supaya ini enggak kemana-mana. Ini kita bungkus dengan selang kabel juga supaya lebih rapi dan enggak kelihatan. Oke, untuk kabelnya seperti itu.